Halo teman-teman kartu kehidupan, apa kabarnya kalian di luar sana? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat jasmani rohani, sukses selalu, bahagia selalu, dan yang terpenting selalu dalam keadaan naungan dari Tuhan semesta alam. Oke, teman-teman. Kali ini kita pilih kartu ya, seperti biasa dengan temanya itu healing apa yang sedang kalian butuhkan nih. Oke teman-teman, langsung aja ya kita shuffle kartunya. Seperti biasa saya terangkan kembali ini untuk pembacaan ini kan general reading ya, bisa sesuai, bisa tidak sesuai, bisa juga vice versa, terbolak-balik, bisa untuk kalian, bisa untuk pasangan kalian ataupun orang terdekat dari kalian, seperti itu ya. Bijaklah mengambil langkah untuk kita memandang readingan ini, ambil yang sesuai, ambil yang sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, langsung aja pilih 3 file ya. Di sini ada 3 kartu. Nanti kita buka aja. Nah, ini file pertama. Kemudian kita ambil lagi file yang kedua. Kemudian file yang ketiga. Nah, untuk dari sisi pembacaan ini kan yang mengena aja nih ya kepada diri kalian. Kira-kira feelingnya ke yang mana nih arahnya ya kan? Ini untuk file pertama, kartu ini. Kemudian ini file yang kedua. Kemudian ini file yang ketiga. Kalau bisa kalian mungkin di post dulu ya. Jadi biar fokus sesuai intuisi kalian, direnungkan dulu nih mana yang menurut kalian nih kartunya nih sesuai gitu loh dengan intuisi kalian, dengan hati kalian, feelingnya ke kartu yang mana gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya mungkin ada kesinkronan dari pembacaan saya dan eh, apa namanya yang kalian pilih seperti itu ya. Jadi dilihat dulu kartunya filenya 1, 2, 3. Dengan temanya itu healing apa nih yang sedang kalian butuhkan gitu loh. Di post dulu juga nggak masalah ya. Jadi kalian nanti biar bisa lebih fokus untuk memilihnya gitu teman-teman ya. Ada temanya itu tadi sekali lagi healing apa nih yang sedang kalian butuhkan. Oke teman-teman. Langsung aja mungkin ya ke pembacaannya jika sudah memilih. Sekali lagi kita terangkan bahwa ini adalah general reading ya teman-teman ya. Jadi bisa sesuai, bisa tidak sesuai, bisa vice versa, terbolak-balik, bisa untuk kalian, pasangan kalian. Jadi bijaklah menyikapi untuk readingan ini seperti itu ya. Nah, langsung aja kita bacakan nih healing apa nih yang sedang kalian butuhkan jika pemilih kartu file yang pertama ya. Kalau untuk kartu yang pertama, nah healing apa nih yang sedang mungkin kalian ini lagi butuhkan seperti itu ya dalam waktu dekat ataupun mungkin beberapa waktu ke depannya nanti seperti itu ya. Kalau yang saya lihat ini kalian nih sedang apa ya mungkin lagi banyak tentang eh, tantangan mungkin ya sedang lagi banyaknya mungkin kalian nih juga lebih ke apa mungkin suatu ujian-ujian kehidupan kalian seperti itu ya. Jadi kalian ini lagi mengalami mungkin seperti perjalanan atau petualangan kehidupan yang sangat hebat mungkin ya akhir-akhir ini. Terus kalian nih lagi mungkin ada apa ingin mengambil suatu langkah baru gitu ya ataupun lagi mau mengambil lebih ke apa sih sebuah langkah yang penuh dengan tantangan juga ujian seperti itu ya. Kalau dihubungkan dengan judulnya ini atau temanya healing apa nih yang kalian sedang butuhkan seperti itu ya. Nah, dari healing apa yang kalian butuhkan nih mungkin kalian nih harus lebih ke melihat ya. Tadi kan karena di sini kartu pertamanya ini eh, ada Great Adventure seperti itu ya. Nah, jadi ada petualangan hebat nih ya kan. Kalau healing apa yang sedang kalian butuhkan ya karena ada petualangan hebat di kehidupan kalian seperti itu ya. Ada langkah-langkah yang ingin kalian mungkin capai gitu ya saat ini gitu loh. Dengan segala sesuatu
ujian dan tantangan gitu ya, juga resiko-resikonya mungkin hebat gitu untuk suatu langkah itu gitu ya. Agar kita hening kan di sini bisa kita mungkin ambil langkah gitu ya untuk healing apa ya, kemungkinan kita sebelum memutuskan sesuatu itu gitu ya, kita bisa lebih merefleksikan diri kita nih gitu loh ya. Refleksikan dalam hal apa? Dalam hal eh, sebelum memutuskan tadi ya. Jadi kalau yang saya lihat sebelum memutuskan kalian nih harus lebih ke apa namanya sebelum memutuskan itu kalian harus lebih ke terfokus gitu. Jadi healingnya itu ya mungkin sambil liburan sedikit gitu ya bersama keluarga gitu loh. Sebelum mengambil langkah tadi resiko apa ke depannya yang ingin kalian sudah mungkin tahu nih ada resiko, kemudian ada apa namanya langkah yang ingin kalian ambil untuk resiko itu. Nah sebelum memutuskan mungkin kalian harus lebih ke kalau yang saya lihat sih ya lebih ke berlibur bersama keluarga gitu. Kemudian juga kalian nih harus lebih ke apa ya untuk hening mungkin gitu ya bersama keluarga kalian dengan suatu pekerjaan kalian yang mungkin menjemukan gitu ya kan. Kalau untuk dari sisi karirnya ya bisa jadi kan seperti itu gitu ya. Jadi untuk healing apa yang kalian butuhkan nih ya sejenak dari sebelum memutuskan tuh sejenak keluar dari rutinitas kalian seperti itu. Kemudian kalau untuk kita biar lebih jelasnya ya apa sih gitu loh healing apa nih yang dibutuhkan diri, apa liburan kah gitu ya. Kalau saya lihat sih tadi lebih ke ya mungkin healing bersama keluarga ya. Jadi tergantung nih. Misalnya gini, kalian permasalahan atau resiko yang mau diambil dalam langkah suatu yang besar ini di keadaan yang mana nih ya kan gitu. Kalau misalnya mungkin kalian nih dari sisi kekeluargaan atau dari sisi keluarga ya kan. Nah, dari sisi keluarga berarti kan healing yang harus diambil ini atau kita mungkin sedikit tidak memikirkan hal itu ya liburan bersama teman kan gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi kantor gitu ya atau pertemanan kalian ya berarti kan dengan keluarga lah kalian harus healing gitu ya keluar sejenak dari permasalahan ruang lingkup atau lika-liku kehidupan kalian nih yang mau kalian capai gitu. Jadi healingnya ya lebih ke situ ya. Jadi jalan keluar gitu dari permasalahan di luar dari circle permasalahan kalian gitu. Kalau yang saya lihat sih dari kartunya pembacaannya seperti itu. Kemudian untuk sisi dari kalian sendiri nih ya, kalau ciri-cirinya mungkin kalau yang bisa saya gambarkan orangnya itu ya apa ya, hmm, suka mengambil langkah-langkah yang kadang mengagetkan gitu loh. Untuk mungkin sebagian orang-orang di sekeliling kalian seperti itu ya. Jadi ada ada yang membuat orang tuh kaget gitu untuk mengambil apa keputusan-keputusan kalian nih. Kalau yang saya lihat dari orang kartu yang nomor pertama gitu ya. Seperti apa ya menurut orang-orang di sekitar tuh langkah kalian terlalu apa ya mungkin mengagetkan dalam hal mungkin fantastis bisa jadi gitu ya. Misalnya ya contoh ya kalian nih orangnya yang nggak bisa mungkin terkungkung dengan suatu hal gitu atau satu pijakan aja. Misalnya gini, kalau dari sisi usaha mungkin ya, kalian nih sisi yang lebih ke apa ya, menyukai tantangan, suka dengan tim gitu ya. Bisa dengan tim, bisa bekerja individu gitu juga. Jadi apa yang kalian udah pegang nih menurut saya, kalau dari pembacaan kartunya kalian orang yang apa ya, tidak terlalu suka atau tidak terlalu puas dengan suatu hal gitu. Misalnya sudah punya kerjaan kantor, di kantor misalnya bekerja di kantor ya, kalian ingin coba untuk inovasi baru, mungkin membuka usaha juga gitu. Orang jadi lebih ke situ ya. Atau misalnya gini, kadang pekerjaan yang kalian handle nih, kalian sudah merasa menguasai misalnya gitu ya, dalam suatu bidang ataupun usaha misalnya gitu. Nah,
ada peluang baru atau belum adanya peluang baru pun kalian akan mencari nih, maksudnya, kayaknya kalau misalnya di kantor ya, lebih ke kayaknya nih bagian ini cocok nih gitu, ketika saya nanti mungkin ada bagian yang saya ingin capai itu kosong, saya mau langsung ngelamar apa, minta di bagian itu gitu, coba dengan apa, HRD-nya seperti itu. Atau ketika memang sudah ada pekerjaan gitu ya, kalian mau nyoba side job 2 pekerjaan, apakah ke-handle apa enggak gitu. Jadi, apa ya, yang membuat orang di sekeliling kalian juga mungkin kadang kaget gitu loh, tidak siap dengan perubahan kalian yang mungkin tidak bisa, apa ya, kalau bisa dikatakan tidak bisa diam gitu dengan satu hal gitu. Jadi inginnya explore-explore seperti itu. Untuk ciri orangnya sih seperti itu kalau yang saya lihat ya. Kemudian, kenapa nih healing tersebut kok dibutuhkan gitu ya, eee, untuk orang yang nomor kartu pertama nih, kenapa nih liburan dengan, seseorang gitu ya, atau teman ataupun keluarga gitu, atau yang kalau belum punya pasangan kan berarti teman gitu, tapi kalau yang udah berkeluarga mungkin kepada keluarga mereka atau dengan orang tua mereka misalnya seperti itu ya. Supaya kalian nih lebih ke terfokus untuk pilihan kalian yang mau dicapai tadi gitu. Karena yang saya lihat kenapa healing itu dibutuhkan gitu, kalian akan mendapatkan petualangan hebat nih di perjuangan kehidupan kalian gitu. Kalian juga akan mengambil suatu tindakan, mengambil resiko yang mungkin cukup besar juga gitu ya untuk usaha kalian nanti ke depan seperti itu. Jadi tentunya kan dengan sebelum memutuskan mengambil apa namanya resiko tadi gitu ya, langkah ke depan untuk usaha kalian, kalian kan harus memutuskan sebaik-baiknya nih. Nah, dengan adanya mungkin kalian healing dengan keluarga kalian ya, dalam bentuk apapun lah ya, bisa yang sederhana, bisa jalan-jalan mungkin ke mana nih, ke alam gitu ya, atau ke mana. Nah itu, atau cuman sekedar keluar kota tapi pulang pergi seperti itu akan mendapatkan energi yang positif gitu ya, istilahnya untuk sejenak kalian keluar dari permasalahan yang nantinya atau resiko itu yang nantinya kalian akan putuskan. Jadi putusannya itu akan jernih gitu, seperti itu kalau yang saya lihat. Kenapa healing itu dibutuhkan ya karena nanti kalian akan memutuskan dengan jernih nih untuk keputusan suatu hal tersebut gitu. Nah, kalau dilihat seberapa perlu sih gitu loh healing ini kita ambil gitu ya, atau mungkin liburan ini gitu untuk healing kita nih kita ambil. Sangat perlu karena apa? Kalau saya lihat di sini kalian sudah mengalami juga jungkir balik dan juga seperti kejenuhan gitu ya. Kejenuhan yang mana sepertinya sih kalau saya lihat dari ruang lingkupnya pekerjaan gitu ya. Jadi kalian udah jenuh nih dengan pekerjaan kalian mungkin yang ya bukan yang itu-itu aja sih ya, tapi lebih ke tekanannya mungkin yang semakin tinggi saat ini kalau saya lihat ya. Di sini ada Five of Wands gitu. Jadi mungkin pekerjaan kalian ini lagi butuh konsentrasi yang tinggi, kerjasama yang apa lumayan cukup harus seimbang gitu kan. Bisa jadi kalau dalam teamwork kalian tidak sesuai bisa jadi benturan dengan teamwork kalian, dengan pimpinan kalian gitu. Jadi sudah dalam masa yang crowded seperti itu ya. Jadi kayak kurang gimana ya, kurang kondusif lah ya untuk kalian memutuskan saat ini. Jadi seberapa penting nih healing ini kalian butuhkan. Misalnya dari sisi pekerjaan tadi kalian ya udah mumet gitu ya, ya sangat penting gitu, sangat penting kalian putuskan gitu untuk sekedar healing atau cuti sejenak dari pekerjaan kalian jalan bersama keluarga kalian atau sahabat kalian di luar dari circle pekerjaan seperti itu kalau yang saya lihat ya. Karena dengan kalian nanti keluar itu kalian akan memutuskan dengan jernih gitu loh. Dengan apa namanya, segala suatu keputusan yang matang, jernih gitu loh. Dan tentunya bisa jadi ketika kalian udah hening dan jernih itu, dalam selesai healing itu ya, kalian akan mendapatkan, eee, apa namanya, keberuntungan untuk, lebih ke
keberuntungan lebih ke arah mungkin tadi putusan pekerjaan yang ingin kalian ambil gitu, atau putusan resiko sesuatu apa usaha kalian gitu yang ingin kalian capai atau ambil tadi gitu. Jadi ada keberuntungan di situ ketika kalian hening dan jernih. Di sini kan ada well fortune ya. Jadi kalian nanti setelah apa namanya mungkin kalian hening, memutuskan dengan bijak, dengan baik gitu ya. Kalian pasti nanti akan keluar dari apa ada ide-ide yang keluar dari diri kalian maksudnya untuk memutuskan secara jernih dan yang itu akan membuat suatu keberuntungan gitu hadir di putusan kalian tadi untuk mengambil resiko yang kalian ingin putuskan gitu. Dalam sisi pekerjaan sih kalau yang saya lihat pekerjaan, karir atau lebih ke mungkin sisi usaha kalian gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih jika tidak dilakukan healing tersebut gitu ya. Kalau saya lihat kalau tidak dilakukan, nah kalian akan terus berputar dengan kekroditan tadi ya, keruwetan-keruwetan tadi, yang mana tidak akan menghasilkan suatu mungkin ide-ide brilian kalian tuh nggak keluar gitu loh. Jadi bisa jadi memutuskannya itu secara emosional dan tidak apa ya, tidak pas pada tempatnya nantinya untuk mengambil keputusan dan risiko tadi yang ingin kalian ambil gitu. Jadi healingnya seperti itu ya kurang lebihnya kalau yang saya lihat. Eee, Kemudian untuk, apa ya tadi kan sudah ya, misalnya apa yang sudah nanti akan kita dapatkan nih gitu jika healing kita lakukan seperti itu ya. Kemudian mungkin kalau untuk kata bijaknya gitu ya, ya sesuai pembacaan ini ya lebih simpelnya nih kalian keluar dulu deh gitu, keluar dari permasalahan yang kalian kalian apa namanya, kalian dari yang kalian itu hadapi gitu ya, hening sejenak gitu. Jika mungkin misalnya permasalahannya itu misalnya kalian itu ada di keluarga misalnya, tapi kalau yang saya lihat lebih ke pekerjaan ya gitu. Tapi kalau misalnya ada di sekitaran keluarga ya berarti kalian healing dengan eh, mungkin teman atau sahabat kalian gitu, bisa sahabat kalian kecil nih, sahabat sekolah ataupun mungkin pasangan seperti itu ya, atau teman kantor. Tapi kalau misalnya dari circle yang membuat kalian apa kredit atau harus memutuskan sesuatu yang beresiko tadi dari kantor ya berarti kalian jalan bersama keluarga atau teman kecil atau teman rumah kalian lah ya seperti itu. Cuman yang saya lihat sih lebih ke dari kantor di sini. Ya paling itu ya motivasinya supaya healing itu tuh membuat kalian jernih dalam memutuskan suatu resiko. Ya paling pesannya dari pembacaan ini tuh seperti itu ya. Untuk keruwetan atau kekroditan yang tadi ya kan pemilih kartu yang lebih mengetahui. Cuman kalau yang saya lihat dari arah bisnis, usaha atau karir atau pekerjaannya seperti itu kalau yang saya lihat. Oke, pembacaan pertama ini cukup sampai situ ya. Mungkin kalau kita boleh mungkin cek ya untuk yang lagi kredit ini zodiaknya apa nih ya kan? Kecenderungan dari zodiak yang mungkin lagi mengalami apa keruwetan ataupun kekreditan sehingga kalian ini harus memutuskan suatu yang mungkin juga besar gitu ya atau beresiko tadi gitu. Coba kita cek aja zodiaknya ya. Bisa jadi zodiak apa nih kemungkinannya yang sedang mengalami hal tersebut ya. 3 kartu kita cabut, Virgo, kemudian Cancer, kemudian satu lagi Capricorn gitu. Jadi untuk ketiga zodiak ini mungkin sedang lagi dalam tahap atau masa untuk mengambil suatu keputusan yang akan beresiko gitu ke depannya seperti itu. Untuk readingannya seperti itu aja ya. Untuk yang nomor pertama atau kartu pertama, file pertama, langsung aja ke readingan yang kedua berarti. Nah, untuk kartu yang kedua, healing apa nih yang kalian butuhkan gitu kan ya. Kalau yang saya lihat di sini lebih ke apa ya? Kalian nih butuh healing istilahnya lebih ke jangan jangan sendiri mungkin ya, jangan menyendiri seperti itu. Kalau yang saya lihat sih ya dari teamwork yang harus dilakukan dari pembacaan kartu ini ya, kalau yang saya lihat ya kalian nih tipikal orang yang mungkin
tidak apa ya, mungkin tidak terlalu suka tentang apa ya, tentang atau saat-saat ini nih kalian sebenarnya suka murung sendiri seperti itu kan ya. Atau tidak suka juga tentang keramaian, ya bisa jadi gitu ya. Tidak suka terlalu rame, terlalu bising seperti itu. Jadi kalau untuk healingnya apa nih gitu loh yang mungkin dibutuhkan di sini kan gitu ya. Healing yang dibutuhkan kalau saya lihat dari pembacaan kartunya ini gitu ya, dari oracle yang saya baca, ya kalian nih butuh sesuatu yang mungkin eh, tim nih atau menceritakan sesuatu atas masalah yang kalian sedang hadapi gitu di kehidupan kalian gitu. Kalau healingnya yang saya lihat seperti itu ya. Jadi kalian jangan berusaha apa ya menyelesaikan mungkin segala sesuatu yang kaliannya anggap saya bisa nih mutusin sesuatu itu gitu loh. Saya bisa nih keluar dari permasalahan ini seperti itu. Yang mana nanti mungkin jawaban itu sendiri tidak akan kalian dapatkan atau belum kalian akan dapatkan seperti itu. Kalau yang saya lihat ya dari pembacaannya gitu. Jadi apa sih hal apa nih healingnya yang dibutuhkan gitu ya? Mungkin sekedar keluar dari zona yang mungkin saat ini kalian sendiri gitu ya, kayak di rumah misalnya kalian di kamar aja seperti itu kan bisa jadi ya. Jadi kalian kurang apa ya? Seperti kurang udara segar gitu kalau yang saya lihat. Jadi ya cobalah keluar gitu. Cobalah kalian nih untuk apa namanya? Untuk keluar dari rutinitas kalian gitu ya. Misalnya ketika kalian nih lagi nyaman, saya nyamannya di kamar hening gitu, memutuskan sesuatu sendiri, apa-apa sendiri gitu misalnya. Nah, kalau dari kartu ini, kalau yang saya baca istilahnya kalian nih harus apa ya, lebih ke healingnya itu keluar gitu. Dalam artian keluar bukan keluar yang bagaimana ya, ya cukup sekedar keluar dari rutinitas misalnya biasanya sendiri ya mungkin bercerita gitu loh ngopi dengan teman-teman kalian ketemu gitu kan untuk sekedar ya seandainya kalian nggak mau untuk cerita yang apa cerita terlalu dalam gitu ya tentang permasalahan kalian ya nggak masalah juga gitu loh nggak mau cerita yang gimana-gimana gitu ya menurut kalian itu privacy ya nggak masalah berbincang yang ringan intinya sih lebih ke situ kalau yang saya lihat dari pembacaan kartunya ya seperti itu karena di sini ketika kalian bersama nih dengan teman ataupun sahabat-sahabat kalian, kalian akan ada suatu apa ya, suatu mungkin lebih ke hadiah nih dari perjalanan atau silaturahmi tersebut yang kalian lakukan gitu ya. Ya silaturahmi bisa ke teman kalian, jalan dengan teman ke sekitaran taman rumah kek atau ngopi-ngopi di dekatan rumah, kafe-kafe seperti itu misalnya. Atau kalian nih nongkrong kayak di taman kota mungkin gitu loh, yang simpelnya ya. Jadi nanti karena ada keberkahan nih gitu atas healing yang kalian nanti mungkin lakukan kecil tapi berdampak besar kepada kalian gitu. Kalau yang saya lihat karena kan kartunya ini kan sama aja dengan kelimpahan tak terbatas seperti itu ya. Kelimpahan akan mengalir ke dalam hidup Anda, hidup kalian nih. Kartunya seperti itu yang saya baca pertama. Jadi kelimpahannya mungkin dari sisi tadi kalian kalau melakukan silaturahmi gitu ya. Keluar sejenak, jangan jangan mengurung diri kalian di rumah gitu loh. Yang mungkin lama tidak mengunjungi teman ataupun apa ya ajak ketemuan untuk healing kalian. Karena di dalam pertemuan itu nanti ada jawaban apa ya mungkin atas permasalahan kalian gitu loh. Jika kalian nggak cerita pun ke teman kalian ya nggak masalah, tapi akan tercerahkan dengan sendirinya gitu. Ada kelimpahan yang tak terbatas nih menunggu kalian ketika kalian nanti mungkin tadi sharing gitu loh, kemudian silaturahmi, bertemu dengan teman-teman kalian gitu loh, membicarakan permasalahan kalian ataupun tidak gitu, hanya cekakak-cekikik hal yang nggak penting, tapi itu nanti akan mendapatkan vibes yang sangat positif untuk kalian gitu ya, energi positif. Kalau yang saya rasa sih dari pembacaannya seperti itu gitu ya. Jadi eh, apa namanya ya istilahnya dibutuhkan lah gitu hal yang seperti itu untuk dari diri kalian saat-saat ini healingnya paling seperti itu ya
Kalau yang saya lihat sih gitu, jangan berusaha sendiri. Nah ini kan dari kartunya juga bisa kita lihat nih kartu pendukungnya tuh. Nah ya kan, jadi healing yang kalian butuhkan nih emang kayaknya bicara sama teman kalian gitu loh, atau sahabat yang kalian percayai, atau seandainya pun gitu ya kalian tidak memungkinkan, nggak mungkin lah saya ketemu sama sahabat saya gitu loh, nggak mungkin saya ngopi atau cerita gitu, kayaknya sahabat saya juga pada sibuk misalnya gitu ya. Ya kalian keluar aja gitu loh, keluar dari rumah kalian gitu ya, kemana kek gitu yang agak jauh bisa gitu ya, yang mungkin ke alam-alam yang segar gitu, atau ke taman-taman kota deket rumah kalian. Tapi itu agak rutin ya kalian lakukan untuk kalian dapat pencerahan dan berkah gitu. Berkah ini kan bisa jadi kelimpahan keberkahan yang tidak terbatas itu gitu ya. Nah, ada kelimpahan yang mengalir ke dalam hidup kalian ya, bisa segala hal kan kelimpahannya, itu bisa rezeki gitu kan, bisa uang gitu, bisa mungkin kebahagiaan gitu kan, bisa ketenangan pikiran, ketenangan hati, seperti itu yang mungkin kalian sekarang nih lagi merasa ruwet dengan rutinitas kalian yang kalian pendam sendiri gitu ya, tidak di apa namanya dibicarakan dengan orang lain seperti itu. Walaupun mungkin kita tidak berjumpa, tidak silaturahmi dengan orang-orang di sekeliling atau sahabat tadi, kalian sekedar keluar gitu ya, healingnya seperti itu ya, ngopi, mungkin ke apa namanya, ke taman-taman kota dekat rumah kalian seperti itu. Nah, itu cukup. Kalau yang saya lihat sih seperti itu ya. Cukup seperti itu gitu. Untuk apa? Nah, nanti ada pencerahan sendiri nih, berkah yang mengalir kepada diri kalian seperti itu. Kalau saya lihat dari pembacaan kartunya seperti itu ya. Nah, kalau ketika misalnya misalnya itu tidak dilakukan gitu ya. Tahu kenapa healing itu dibutuhkan gitu ya? Karena sepertinya nih kalian nih lagi dalam masa yang cukup apa ya, cukup berat gitu loh. Lagi dalam masa pertimbangan suatu keputusan gitu kan. Kalian nih lagi apa ya, banyaknya mungkin tentang persaingan atau apa gitu ya di kehidupan kalian gitu ya. Jangan sampai salah langkah dalam memutuskan sesuatu gitu. Pokoknya kayaknya di pikiran orang nomor kartu yang pertama nih lagi kurang baik atau mumet lah gitu. Ada suatu kegalauan pertimbangan gitu. Di sini yang kalau yang saya lihat ya, ada permasalahan kalian nih lagi sulit memutuskan antara mana yang mau dipilih nih gitu loh, kanan atau kiri gitu loh. Baik atau tidaknya untuk kalian ke depannya nih gitu. Kalau yang saya lihat lebih ke situ gitu ya. Jadi healing yang kalian butuhkan nih sangat penting nih sebelum mungkin kalian apa namanya mengambil langkah lain gitu untuk perjalanan kehidupan kalian seperti itu. Jadinya mungkin kalau dilihat dari contohnya nih, misal kalian keluar gitu ya healing seperti itu, jadi apa sih lebih ke refresh gitu kan. Kalian nih jadinya segar gitu pikirannya. Ya begitu juga berdampak mungkin ke orang-orang sekeliling kalian gitu. Misalnya contoh nih ya, jika kalian lakukan healing ini gitu ya, agak-agak rutin nih akhir-akhir ini, mungkin kalian kan akhirnya mendapat pencerahan nih ketika kalian keluar rumah gitu ya. Kalau misalnya saya lihat sih, misalnya ini lebih ke orang nih yang kartu nomor 2 nih, kayak misalnya contohnya ya, kenapa saya suruh keluar itu, jadi kalau misalnya orang ini bekerja, pulang kerja nih langsung masuk kamar gitu loh, nggak berbicara seperti itu. Jadi kayak entah dia capek apa gimana ya. Jadi kalau atau pulang usaha, mungkin yang kalau usaha ya, jadi langsung masuk kamar. Atau mungkin yang kalau yang kuliah gitu kan, masih sekolah atau kuliah lah ya, atau sekolah SMA ya bisa jadi ini juga seperti itu gitu loh, masuk gitu. Sedangkan di sekolah pun sepertinya dia kayak misalnya masih sekolah itu ya, seperti diem aja gitu loh, cuman bahas catat nyatet apa namanya, nyatet aja gitu, catatan nulis-nulis aja gitu. Jadi ya lebih nggak tahu ya permasalahannya apa, tapi lebih ke seperti itu. Akhir-akhir ini kalian nih kayak kurang mutakan sesuatu atau tentang kehidupan ini seperti itu. Jadi feelingnya mungkin seperti itu kalau yang saya lihat. Nah kalau yang bekerja tadi kan
udah pulang kerja ya masuk kamar aja gitu. Kenapa saya suruh ini keluar, berhubungan dengan orang luar ataupun sahabat-sahabat kalian ya, karena saya lihat lebih ke arah situ ya, untuk kartu pembacaan yang kedua ini. Entah bebannya ini dari sisi luar dia memandang atau dari dalam dirinya ya bisa jadi gitu ya. Jadi kalian ini lagi dalam masa pilihan-pilihan kayak misalnya gini, apa resign dari kerja atau enggak gitu kan, atau dari sisi hubungan nih, kalian misalnya kalau yang pacaran lanjutkan atau tidak gitu kan, bisa jadi kan saya lihat. Soalnya untuk permasalahannya ini kan umum ya, jadi healing yang kalian butuhkan intinya keluar dulu gitu, keluar sama seperti kartu yang tadi, keluar dari permasalahan kalian yang sedang kalian hadapi, ini tapi lebih ke healingnya tuh ya sekedar keluar itu ya, apa ngopi gitu, apa nongkrong sama temen, ataupun kalian sendiri pun nggak masalah gitu, kayak ke taman dekat-dekat rumah kalian seperti itu, atau beraktivitas kalian olahraga kan biar refresh, naik sepeda di sekelilingan komplek atau tempat tinggal kalian seperti itu udah sangat membantu untuk diri kalian loh secara tidak langsung gitu ya. Kalau yang saya pembacaan kartu pertama sih saya lihat seperti itu akan kalian ini akan ada tercerahkan akan suatu hal gitu, ada kelimpahan yang akan datang kepada kalian seperti itu. Nah kemudian kalau bagaimana nih jika healing itu tidak kalian lakukan gitu ya, misalnya, nah kalau healing itu tidak dilakukan oleh kalian ya gitu ya, mungkin keberkahan yang kalian harapkan juga nggak datang. Dalam artian gini, keberkahan apa nih, ya keberkahan atau tercerahkannya atas permasalahan kalian tadi gitu kalau yang saya lihat, karena kalian nih akan selalu terbebani dengan suatu hal nih gitu loh. Seperti ini kan nih kartunya saya lihat, jadi kalian akan terbebani akan suatu hal gitu yang mana kalian sebenarnya eh, nggak mampu meneruskannya gitu loh, untuk memutuskan itu jika di posisi yang saat ini ya, yang belum healing untuk memandang permasalahan kalian hadapi tadi gitu kalau yang saya lihat. Jadi healing ini bagaimana nggak kalau nggak dibutuhkan atau apa, sorry, nggak dilakukan ya tadi, kalian akan berputar, berkutik di posisi yang sama aja gitu ya, di tempat kalian yang itu eh, istilahnya tempat kalian yang mumet tadi gitu ya, berputar di hal yang memumetkan kalian, pikiran kalian aja gitu. Jadi healing kalian tuh simple kok, yang dibutuhkan itu mungkin berbincang dengan teman gitu kan, keluar sejenak menghirup udara yang segar, jangan keluar pulang seperti kayak nggak bergairah menghadapi kehidupan ini. Kalau yang saya lihat sih seperti itu ya, untuk pembacaan kartu yang kedua seperti itu. Eh, Kemudian apa namanya, tadi kan sudah saya jelaskan mungkin ya kalau untuk apa yang akan didapatkan nih, misalnya ketika healing telah dilaksanakan ya tadi ya, jadi ada keberkahan gitu loh, ada kelimpahan yang mungkin akan menghampiri kalian seperti itu ya. Nah, kelimpahan akan mengalir nih ketika mungkin pikiran kalian nih udah healing yang sejenak bersama temen hangout atau olahraga di sekeliling komplek, tapi itu dilakukan rutin ya. Kalian akan merasakan apa ya, ada perbedaan lah gitu nantinya, ada perbedaan yang mana kalian nih kayak merasa, wah saya jadi lebih fit gitu kan secara fisik karena mungkin olahraga. Olahraga sendiri kan kalian akan menyerap energi positif kan, badan serasanya itu lebih ke enteng, seger gitu ya. Kemudian ya dari olahraga yang kalian lakukan kan kalian melihat ke sekitar nih, ada view, ada pemandangan yang bisa kalian lihat gitu kan. Ada apa, mungkin ada sesuatu yang pikiran kalian butuhkan nih ketika melihat sesuatu yang di luar itu ya kan, penggambaran suatu hal tadi gitu. Akan mendapatkan energi yang positif gitu kan ketika kalian nih berada di apa namanya, berada di luar tadi seperti itu. Jadi tentunya ya healing ini sangat kalian butuhkan nih untuk orang kartu yang nomor kedua gitu. Walaupun cuman sekedar berbincang atau apa ya, ya pokoknya ambil langkah yang tidak seperti keseharian kalian lah gitu. Ambil langkah lain gitu untuk membuat diri kalian nih enjoy tapi dengan cara yang lain. Jangan hanya terkungkung di kamar aja gitu misalnya, atau seperti apa ya, sepertinya itu
Ya udah kalian nih di kamar aja atau sendiri aja memikirkan suatu hal gitu loh, memikirkan suatu hal yang kalian nih sedang mungkin berat seperti itu. Misalnya gini, kalau contoh ya, saya pulang kerja nih, misalnya ke diri saya pulang kerja, kemudian hmm, masalah saya ini beban udah mumet nih, gitu loh. Misal di kantor saya mumet, gitu. Kemudian di mana nih? Di rumah sepertinya saya mumet. Ya, ini contohnya untuk perumpamaan kartu yang kedua ya. Di kantor saya mumet, di rumah saya mumet, gitu. Kemudian kita ambil kemumetan yang maksimal lah ya, gitu. Ketika ketemu orang juga saya kayaknya nggak mungkin nih ketemu sahabat saya juga mumet, misalnya gitu ya. Ketemu siapa, sepupu atau saudara saya juga sama aja, lebih mumet juga. Nah, misalnya, ya kalian hening tadi yang saya bilang sendiri ke taman kota kek gitu loh. Beraktivitas kayak apa namanya naik sepeda kek gitu loh di sekitaran komplek. Mungkin santai-santai di taman kota yang ada pepohonannya, misalnya ada ya pokoknya taman kota yang indah gitu ya, cari di sekitaran tempat kalian. Ya diam aja dulu gitu. Untuk berapa jam kek di situ sambil jogging-jogging dan lain-lain gitu. Jadi healing yang dibutuhkan sih lebih ke situ gitu. Tapi kalau yang saya lihat pembacaannya nih untuk kartu yang kedua cenderungannya itu healingnya sih harusnya lebih ada seseorang ya. Maksudnya ada seseorang untuk kalian nih bertukar pikiran. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Ada teamwork di sini soalnya. Harusnya seperti itu, tapi jika memang tidak memungkinkan kalian menghubungi siapa atau ngajak siapa untuk healing, ya sendiri pun menurut saya, keberkahan tadi yang melimpah akan mengalir itu akan ada jawaban di diri kalian setelah kalian lakukan healing tadi, seperti itu. Sendiri pun nggak masalah. Karena kan kadang kita bertukar pikiran atau apa, bisa jadi di tempat lokasi yang kita kunjungi langsung kan ada seseorang juga mungkin yang bisa kita ajak ngobrol, misalnya apa, ada tukang jualannya di situ ya kan, ada yang jualan-jualan, kita ambil beli sesuatu, kita bisa ngobrol sedikit atau apa ya, nanti pokoknya akan ada menemukan keberkahan ya, bisa jadi kan dari luar yang kita temui itu ya gitu loh. Misalnya ada tiba-tiba kita jogging nih ya, ada kakek-kakek gitu, ada udah tua gitu kan, kemudian dia juga lagi sama nih kayak nyari pencerahan, nah ya akhirnya kalian dapat pencerahan nih setelah ngobrol-ngobrol dengan mereka, apa dengan kakek-kakek itu maksudnya. Di habis lagi kalian istirahat setelah jogging gitu, seperti itu ya, misalnya di taman kota, bisa jadi kan ada dari ngobrol ngalir, ada ilmu yang kalian dapat dari si kakek tadi gitu, ada pembelajaran hidup, ada berkah yang mengalir di situ. Nah seperti itu bisa, tapi ada berkah-berkah lainnya yang mengalir ke kehidupan kalian ya juga bisa seperti itu. Ya paling kalau untuk pembacaan kartunya sih seperti itu ya. Jadi untuk pesannya mungkin dari pembacaan kartu ini, kalian memang mungkin lagi di keadaan yang tidak memungkinkan gitu ya, lagi keadaan berat yang menurut kalian ini kartu kedua yang bisa merasakannya ya, di hal apa, di bagian apa gitu, di sisi percintaan kah, karir kah, pekerjaan kah, atau usaha kah, atau mungkin dari sisi hubungan pribadi antara dia dan keluarganya, dari sekelilingnya, pacarnya, rekan kerjanya gitu ya. Intinya lagi mengalami keberatan pemikiran di dalam dirinya dia nih ya. Jadi healing yang kalian butuhkan nih untuk keberkahan yang mengalir itu menurut saya seperti itu. Healingnya ya sekedar keluar rumah, mau yang jauh terserah kalau bisa dilakukan. Tapi yang simpel pun saya rasa akan menjadi baik kok untuk kartu yang nomor 2 ini. Asal rutin dilakukan sampai kalian nih mood kalian lebih baik lagi. Seperti itu ya. Menyikapi kehidupan kalian sendiri. Seperti itu. Jadi apa, orang-orang yang memandang diri kalian juga jadi seneng gitu loh, bahagia seperti itu. Paling itu aja ya. Untuk kartu yang kedua, paling motivasinya healingnya lebih ke seperti itu gitu ya. Oh sorry, untuk kecenderungannya saya lupa nih. Kecenderungan zodiaknya apa ya? Coba kita cek aja nih, simple aja. Kira-kira yang mengalami lagi kayaknya mumet buntu ini nih untuk kartu yang kedua, zodiak apa sih gitu ya? Kita lihat dulu coba. 3 kartu kita ambil ya. Kira-kira zodiaknya apa nih? Nah, Aquarius, apa? Sagittarius, sama
Virgo nih yang lagi ngalamin keadaan mumet itu ya, gitu ya. Mumet yang kedua ini nih kartunya. Jadi healing yang kalian butuhkan hangout bersama temen tuh tadi itu. Jadi zodiaknya Aquarius, Sagittarius sama Virgo. Langsung aja kartu yang nomor 3 nih. Kartu yang nomor 3, apa nih yang healing kalian butuhkan? Ayo. Lagi ada masalah apa nih dalam hidup kalian seperti itu. Kalau yang nomor 3 saya lihat nih ya, lebih ke apa ya? Kalian nih lagi dalam posisi yang harus menimbang-nimbang mungkin gitu ya. Jadi harus berhati-hati gitu. Kenapa? Karena kan di sini kalau saya lihat kartu oracle-nya gitu ya, kalian menyeberangi sesuatu nih gitu kan, menyeberangi tempat gitu, kemudian menyeberangi apa, jembatan gitu kan. Saya lihat jembatan penyeberangan. Lebih ke apa nih healing yang kalian butuhkan seperti itu ya. Nah, kalau yang saya butuh apa, saya cek dari kartu ini yang kalian butuhkan itu adalah saatnya nih kalian nih untuk lebih ke apa ya, menyembuh penyembuhan gitu, penyembuhan uh, atau menyembuhkan, menghubungkan, memperbaiki dan melepaskan gitu. Jadi healing yang kalian butuhkan nih seperti itu ya. Kalau yang saya lihat untuk uh, menyembuhkan, gitu, menghubungkan, memperbaiki dan melepaskan seperti itu. Untuk apa nih? Gitu loh. Permasalahan yang mana nih? Gitu kan? Ya permasalahan di kehidupan kalian nih. Gitu. Kalian harus hati-hati juga gitu. Di sini kan karena jembatan kan nggak seimbang gitu ya. Kita lihat nih coba ya, healingnya itu ya tadi kalau dari kartu oracle-nya kan seperti itu pembacaannya. Tapi lebih ke kalau menurut saya sih ya, healingnya itu kalian nih harus apa namanya, berjalan lurus lah gitu, berjalan lurus untuk suatu yang kalian lagi mungkin jalani atau yakini gitu. Healingnya itu untuk kehidupan kalian tuh seperti itu ya, jangan jangan ragu gitu, jangan ragu untuk suatu yang kalian lagi apa namanya, lagi jalani, dan tetap berhati-hati seperti itu ya. Kalau untuk itu kan healing dari diri kaliannya nih, tapi kalau untuk healing mungkin ada butuh memang liburan juga ya, bisa jadi juga ya healingnya itu. Coba kita lihat ya, satunya handmade dan hanged, sorry, hanged man. Hanged man ini selalu muncul ya. Nah, coba ini apa lagi nih. Nah itu ya, oh karena kayaknya nih kalian nih tentang apa ya, butuh healingnya ini kenapa harus menyembuhkan kan tadi, lebih menyembuhkan, menghubungkan, memperbaiki dan melepaskan gitu. Sepertinya soal masa lalu nih gitu, oleh saya lihat ya, soal masa lalu kalian seperti itu ya. Mungkin ada masa lalu yang kurang apa ya, kurang kurang baik gitu, karena ada sisi menyembuhkan. Nah, menyembuhkan kan berarti sesuatu yang sudah terjadi nih, sesuatu yang udah terjadi di masa lalu kalian gitu kan. Refleksinya gimana nih untuk healingnya ya, healingnya tadi berusaha untuk menyembuhkan sesuatu yang sudah terjadi mungkin di masa-masa lalu kalian nih, seperti itu. Kemudian kalau tadi sisi apa namanya, hmm, sisi menghubungkan. Nah, menghubungkan mungkin untuk acuan di masa yang sekarang nih gitu loh. Kalian nih untuk menghubungkan dari permasalahan yang lalu, sikapnya gimana nih gitu loh di masa kalian saat ini, seperti itu ya. Kalau yang saya lihat untuk pembacaannya. Kemudian ada lagi nih memperbaiki. Nah, memperbaiki apa? Memperbaiki keadaan yang sekarang. Dari apa? Dari apa yang kalian sudah lakukan kemarin atau sudah kalian jalani nih. Ada sesuatu yang mungkin
menurut kalian nih kurang menyenangkan atau bagaimana di masa lalu kalian, seperti itu. Nah, kemudian untuk melepaskannya apa, ya melepaskan masa lalu tadi, gitu. Jadi ini lebih ke, apa ya, healing-nya nih lebih ke psikologi ya, kalau yang ini untuk healing-nya tuh seperti itu. Jadi lebih ke diri kalian, kalau yang lain kan tadi memang healing psikologi juga, tapi ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kalau ini kalian lebih ke healing itu merefleksikan diri kalian nih ya. Jadi direfleksikan sendiri gitu. Kalian ini harus menyembuhkan, menghubungkan, memperbaiki dan melepaskan seperti itu. Kenapa itu harus dilakukan gitu? Karena kalau kalian ini selalu mungkin belum bisa melepaskan, belum bisa menyembuhkan gitu loh tentang suatu hal yang di masa lalu kalian mungkin kurang, apa ya, ada suatu hal yang kurang berkenan pada diri kalian gitu ya. Ya takutnya kan berdampak di yang masa sekarang jadi kurang baik gitu ya. Kurang baik untuk kalian melakukan sesuatu, jadi kurang maksimal, galau juga bisa gitu. Kalau yang saya lihat. Jadi apa? Ya tadi kalian ini harus memutuskan gitu loh, memutuskan menyembuhkan hal yang lalu yang telah kalian lalui gitu loh. Menyembuhkan berarti kan ada luka di masa lalu kalian nih. Nah, itu harus berusaha disembuhkan atau mungkin dalam arti menyembuhkan ini ya dilupakan aja gitu loh. Sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak kalian ingat-ingat seperti itu kalau yang saya lihat sih ya. Terus apa namanya? Kalian harus menghubungkan yang lalu tuh sebagai hanya untuk acuan di masa yang sekarang, bukan untuk kalian justru terfokus selalu ke permasalahan atau yang kalian belum bisa mengikhlaskan sesuatu ke belakang tadi, seperti itu. Nah, kalau untuk memperbaikinya apa nih? Mungkin memperbaiki keadaan kalian yang sekarang nih. Ketika kalian selalu mengingat-mengingat masa yang lalu, gitu kan, otomatis keadaan kalian yang di masa sekarang nih mungkin jadi kurang kurang bagus gitu ya, kurang baik seperti itu kan. Jadinya apa? Ya jadinya mungkin kalau misalnya apa namanya, yang sudah berkeluarga gitu kan, kalian membandingkan atau selalu membayangkan yang lalu gitu kan, jadinya kurang baik juga kan untuk sampai misalnya kedengeran dengan pasangan kalian seperti itu, jadinya kan kayak kurang enak juga gitu. Nah misalnya apa nih, pekerjaan, nah pekerjaan kalau misalnya kalian menghubungkan selalu yang lalu-lalu itu kan, jadinya mungkin pekerjaan kalian yang sekarang udah beda nih, misalnya udah keluar PT gitu loh, bukan yang dulu lagi misalnya. Ya tentu kan fokusnya juga berbeda apa yang harus kalian bekerja gitu. Tapi kalau yang saya lihat sih ini lebih ke sisi perasaan dia nih ya, entah ada perasaan yang kurang mengenakan nih di masa lalu dia tentang atau dengan seseorang gitu kalau saya lihat. Jadi makanya healing yang kalian butuhkan ini lebih ke psikologi diri pure gitu ya. Ya mungkin kalau kayak gini ya, kalau dalam psikologi kita sakit nih, misalnya kartu nomor 3, ya healing keluar juga percuma gitu kan sebenarnya. Misalnya kecuali nih kita mumetnya nih kayak yang tadi kan, kalau yang pertama bisa jadi cuma sisi karir kantornya. Nah, itu kan bisa healing keluar, dia jernih, mungkin ada energi baik untuk kita dapatkan gitu kan untuk memutuskan sesuatu dan lain hal. Nah, kalau kalian yang kartu nomor 3 mau kalian healing kemanapun gitu ya, kalau yang saya lihat sih ya percuma aja, paling itu cuman membuat kalian bahagia sejenak gitu. Untuk apa? Untuk ya sejenak kebahagiaan aja gitu, karena sisi kalian sendiri belum sembuh nih healing secara psikologinya gitu, untuk tadi soal menyembuhkan tadi gitu loh, menyembuhkan masa-masa lalu tentang perasaan kalian kepada seseorang yang kurang menyenangkan itu gitu. Jadi ya healing apapun ya cuman apa ya, menyegarkan secara fisik doang, karena healing yang dibutuhkan kalian nih di kartu yang nomor 3 nih lebih ke healing batin kalian ya, batin kalian untuk masa yang lalu gitu loh dihapus, ataupun lebih ke apa ya, direfleksikan untuk diinstal ulang mungkin, untuk kebaikan di masa kalian jalani saat ini dan kedepannya gitu kalau saya lihat. Jadi ikhlasnya itu kan berarti kan kalian harus mengikhlasi sesuatu yang udah terjadi gitu, apapun itu ya, karena hanya orang kartu nomor 3 mungkin yang tahu gitu loh contoh sebab
apa namanya, harus menyembuhkan apa, kemudian harus, menghubungkannya tadi ya, menghubungkan itu cuman untuk mencocokkan menurut saya, menghubungkan masalah yang lalu dengan yang kita hadapi ini gimana nih sekarang. Nah, itulah langkah yang ambil solusi yang terbaiknya apa, nah kan gitu harusnya. Kemudian kalau untuk memperbaiki, ya memperbaiki keadaan yang sekarang mungkin, karena apa? Karena ya tadi, eee, memperbaiki keadaan yang sekarang karena tadi kalian mungkin sudah selalu memikirkan yang lalu-lalu itu ya, jadi kurang baik gitu loh di masa kalian sekarang ini untuk melakukan sesuatu dan lain halnya, jadi kurang maksimal dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau untuk melepaskannya apa? Melepaskan kan sama dengan mengikhlaskan suatu hal tadi yang di masa lalu yang masih mengganjal di diri kalian. Jadi refleksi untuk orang kartu yang nomor berapa nih, nomor 3 ini lebih ke healing psikologinya yang dibutuhkan kalian nih gitu. Ya misalnya gini, contoh ya mungkin keadaan itu memang berat ya, tapi saya nggak tahu kalau untuk spesifikasinya sih lebih ke hubungan perasaan nih gitu ya dengan seseorang. Lebih ke arahnya juga perasaannya itu lebih ke arah, apa ya, kepada percintaan bisa jadi gitu ya, atau hubungan perasaan sama ketidaksukaan kalian nih terhadap seseorang gitu, pasangan yang lalu atau, apa namanya, calon yang lalu mungkin kan kita nggak tahu ya, tapi lebih ke situ sih arahnya gitu. Nah, ketika kalian sudah lakukan itu gitu loh, apa yang akan kalian dapatkan nih, ya kan? Ketika kalian sudah merefleksikan diri kalian, healing diri kalian itu gitu ya. Yang akan kalian dapatkan nih akan ada sesuatu yang di luar dugaan kalian nih gitu loh. Dalam artian apa? Ya perubahan di kehidupan kalian gitu. Misalnya yang tadinya nih kalian misalnya ya dengan kalian membandingkan, melihat ke belakang, kayaknya dari sisi perjalanan kehidupan kalian nih suram aja gitu misalnya ya secara globalnya. Tapi ketika kalian berusaha merefleksikan tadi nih, diri kalian, healing kepada diri kalian gitu, membenahi hidup dan diri kalian gitu ya, melupakan yang lalu tadi gitu. Kalian akan mendapat hal-hal baru nih gitu loh, mendapat, apa namanya, mendapat pertolongan ataupun keajaiban dari alam semesta, dari Tuhan semesta alam gitu untuk apa ya, lebih tercerahkan kehidupan kalian, seperti itu kalau yang saya lihat ya. Dari sisi perasaan kalian, kemudian dari sisi mungkin lain-lainnya yang berdampak pada hidup kalian saat ini gitu. Jadi akan mulai tercerahkan kalau kalian merefleksikan diri kalian tadi nih, menghilingkan diri kalian. Jadi healing yang kalian butuhkan tuh seperti itu gitu. Tadi saya sambung lagi ya, contohnya misalnya saya mungkin ada apa namanya, mungkin rasa sakit hati lah contoh ya dengan apa nih enaknya, karena contohnya perempuan ya mungkin sorry contohnya pasangan, ya mungkin, kalau saya dengan, pasangan yang lalu ya berarti misalnya ini, ya berarti kan apa nih sakitnya gitu loh, apa saya ditinggal dia untuk menikah lagi kah gitu, atau menikah maksudnya, saya ditinggal menikah oleh pasangan saya yang lalu gitu, atau misalnya dia pernah menggoreskan luka yang parah kepada kita, misal kayak menghina keadaan kita atau menghina ya apapun dia fisik kita, menghina tentang soal apa strata sosial kita misalnya, sehingga kalian nih membekas sekali kepada diri kalian ya. Kalau nggak tahu sih ya, kalau saya mungkin lebih ke kalau yang sisi dari saya nih berpikir untuk kartu yang nomor 3, ketika saya menghadapi hal yang demikian saya lebih ke mungkin saya berpikir juga nih apa perkataan dari dia ada yang benar gitu, berarti kan harus ada yang dibenahi dari diri kita. Tapi kalau enggak ya berarti nggak usah dianggap pusing, ya lupain aja. Misalnya berarti kan inti dari segalanya itu ketika kita ada luka perasaan di masa lalu ya berarti dia bukan jodoh kita kan gitu ya. Kalau dilihat dari pembacaan kartunya, kemudian saya merasakan ceritanya menjadi orang yang ketiga ini ya. Saya paling berpikirnya seperti itu. Ya walaupun melupakan memang susah gitu kan. Berarti kan di sini kita harus melepaskan tadi ikhlas. Kita berusaha mengarahkan mungkin ya mengalihkan pikiran kita
Yang tadinya kita akhirnya lagi termenung kepikiran yang lalu itu, ya kita alihkan aja dengan kegiatan kek atau apa gitu, atau dengan meditasi mungkin gitu kan, kalau baiknya. Tapi kalau nggak bisa meditasi ya mungkin dengan membaca, menonton film gitu kan, tidur yang simpelnya gitu, atau kita butuh memang secara apa namanya, secara ngobrol gitu ya dengan sahabat. Tapi kalau nggak bisa diobrol dengan sahabat atau keluarga, ya berarti kita berbicara kepada psikolog mungkin gitu tentang permasalahan ini, ya nggak masalah juga gitu. Untuk sekedar sharing dan juga untuk adanya tercerahkannya kehidupan kalian nih, healing dalam kehidupan kalian, nah itu kan sangat baik. Karena yang saya lihat, ya mungkin kenapa kartu yang pertama nih dia naik jembatan, perlu kehati-hatian gitu kan. Kalian ini juga perlu menyembuhkan, perlu menghubungkan sesuatu yang lalu, memperbaiki dan melepaskan. Ya karena kalian mungkin ada luka ataupun ada apa, permasalahan di diri kalian yang butuh dihilingkan secara psikologi gitu. Karena healing cuman fisik yang jalan-jalan atau yang healing tidak menjadikan masalah ini hilang gitu ya. Menurut saya untuk kartu yang nomor 3. Langkah itulah yang harus kalian ambil nih. Ya paling pembacaannya kurang lebih readingannya seperti itu ya. Jadi kata bijaknya itu ya healing tadi untuk kartu yang nomor 3 ini, coba dulu untuk kita merefleksikan sendiri gitu ya, istilahnya melupakan, mengikhlaskan tadi secara pribadi dulu nih, personal kita, untuk kebaikan di masa yang sekarang. Kalau kita teringat tiba-tiba dengan yang lalu gitu ya, kita alihkan pikiran kita, hati kita dengan kegiatan yang di saat ini gitu loh. Cepat lupakan, hapus dari pikiran. Nanti keinget lagi, ya coba lakukan itu lagi. Nah, kalau belum bisa hilang juga, berarti kan kita butuh berbicara kepada orang yang mungkin lebih mengerti nih tentang permasalahan kita untuk healing kita nih di orang kartu yang nomor 3, seperti itu menurut saya. Ya berarti ke psikolog begitu kan, berbicara dari hati ke hati, di situ kan kita juga bebas mengutarakan, kerahasiaan dijamin seperti itu kalau emang nggak enak ngobrol ke keluarga atau ke temen gitu. Lebih ke situ sih, berbicara kepada orang yang pas gitu ya. Jadi ketika kalian udah bener nih, udah terbenahi gitu ya pesannya itu, jadi nanti kalian akan menemukan pencerahan-pencerahan yang mungkin kalian dulu kaget juga nih, loh hidup saya kok ngerasanya lebih enteng ya, lebih ringan ya, lebih rileks ya, atau lain-lainnya gitu. Jadi ada perubahan yang misterius di kehidupan kalian tapi lebih ke arah positif gitu. Paling seperti itu aja ya untuk pembacaan reading kartu yang nomor 3. Kemudian untuk kecenderungannya nih, kartu nomor 3 nih zodiaknya apa sih? Kayaknya yang lagi galau di masa-masa apa namanya? Masa-masa lalunya dia nih ya, coba ya. Yang belum sembuh dari masa-masa lalunya dia nih zodiak apa nih? Coba. Kita cabut 3 ya. Libra, Leo, wow, Leo muncul. Pisces, jadi Libra, Leo, Pisces, seperti itu yang belum bisa move on dari masa lalunya dia nih, gitu ya, atau belum sembuh. Jadi healing yang dibutuhkannya healing psikologi, seperti itu. Oke, teman-teman, paling readingan untuk tema kali ini seperti itu aja ya. Healing apa yang sedang kalian butuhkan nih, gitu kan. Seperti itu readingannya. Kemudian yang ingin mungkin personal reading itu bisa cek aja di link deskripsi, ada Instagram gitu ya, bisa DM situ. Teman-teman kartu kehidupan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, sudah subscribe. Yang baru bergabung, mungkin baru masuk dan nonton channel ini, saya mohon untuk tekan tombol subscribe gitu ya, dan tombol loncengnya. Sekali lagi terima kasih, saya Rangga, pamit undur diri teman-teman kartu kehidupan. Bye bye.